Halo, bertemu lagi dengan saya Setiani di dalam mata kuliah Cost Accounting. Kali ini kita akan membahas mengenai proses costing ya. Seperti yang sudah ada di video selanjutnya, saya sudah menjelaskan sedikit mengenai proses costing, yaitu membedakan antara job order costing dan juga dengan proses costing. Kalau job order itu berdasarkan dari pelanggan, kalau proses costing itu lebih kepada memang barang-barang yang sudah biasa perusahaan produksi, gitu ya. Jadi proses costing ini sendiri karena memang biasa ya kita tahu sendiri yang namanya juga proses, berarti kan bukan lagi berapa sih atau order apa yang diberikan oleh pelanggan, tapi lebih kepada bahwa gimana sih proses dari memang barang tersebut kita terima sampai diolah menjadi bahan jadi. Kita akan melalui berapa banyak divisi atau berapa banyak departemen supaya barang tersebut dari yang memang benar-benar mentah sampai yang barang jadi. Nah, memang kalau proses costing lebih kepada bahwa di sini memang dia harus benar-benar ikut kata market, kata pasar. Jadi nggak bisa satu pelanggan, lebih kepada seluruh pelanggan. Contohnya aja kalau kita tahu ya seperti brand-brand yang sudah terkenal, consumer goods, sampo, sabun, nah seperti itu kan mereka kan pasti sudah diuji coba gitu, sudah ada R&D-nya. Nah itu kan supaya bisa bertemu bahwa si pasar ini sekarang maunya trennya atau keinginannya tuh lebih customer good seperti apa sih, seperti itu. Dan di sini lebih kepada semua biaya itu di-assign kepada si cost center atau memang pusat biayanya. Maksudnya adalah kalau misalnya tadi misalnya sabun gitu ya, ada divisinya yang namanya divisi untuk formula sabunnya. Nah, itu kan ada divisi tersendiri. Berarti kan seluruh biaya dari direct material, direct labor, dan juga factory overhead dihitung tersendiri di dalam si divisi formula tersebut. Baru setelah itu diproduksinya, apakah memang dari proses pencampuran, ya kan dari pembekuan sampai ke packaging. Nah, itu seperti itu. Jadi masing-masing divisi akan memiliki biayanya tersendiri, direct material, direct labor, dan juga factory overhead-nya. Nah, dan terus setelah itu ya, cost yang sudah masing-masing divisi tersebut punya itu harus dibagi dengan number of units produced. Jadi maksudnya adalah berapa banyak unit yang memang diproduksi oleh si divisi tersebut. Maksudnya diproduksi adalah bukan berarti memang dia sampai barang jadi ya, enggak. Karena kan dia kan hanya part of, jadi hanya bagian dari keseluruhan produksi dari barang mentah menjadi barang jadi. Nah, di situ berarti dia kita lihat aja, misalnya kayak tadi formula. Oh, ternyata ini formula ini bisa digunakan untuk mencetak 5.000 sabun. Contohnya seperti itu. Nah, berarti cost-nya itu dibagi dengan si 5.000 sabunnya atau si kuantitinya berapa yang memang keluar atau dipindahkan dari si formula misalnya ke bagian pencetakan. Seperti itu. Nah, jadi ada di proses costing ini sudah pasti banyak sekali yang terlibat dan setiap perusahaan nggak mungkin sama prosesnya. Gitu ya. Misalnya aja kalau satu perusahaan seperti menjiplak gitu ya, perusahaan lainnya tetap aja proses costingnya pasti berbeda gitu. Karena yang namanya akuntansi biaya dan juga akuntansi manajemen tidak bisa yang namanya setiap perusahaan semua disamaratakan. Tidak bisa. Jadi memang unsur fit, unsur kesesuaian itu sangat kental di sini. Seperti itu ya. Nah, jadi bisa langsung dibuka bukunya juga gitu, akan dilihat mengenai alurnya seperti apa sih dari awal gitu ya, cost apa saja yang akan muncul sampai ke finish good-nya, sampai ke divisi finish good, sampai ke packaging. Dan tidak semua divisi kemungkinan sama semua. Maksudnya adalah, oh ternyata di divisi misalnya contohnya adalah divisi dari tadi formulasi. Dia ada direct material, direct labor, sama factory overhead ya misalnya. Nah, tapi kalau misalnya dia dicetak gitu ya, direct materialnya kan tidak bertambah gitu, tapi dia hanya menggunakan direct labor dan juga factory overhead. Nah, itu juga yang harus dicek gitu, apakah memang si direct material itu akan ada di seluruhan atau direct labor juga ada di seluruhan atau si factory overhead juga akan ada di seluruhan. Nah, itu harus dicek dulu gitu ya, dan masing-masing departemen kemungkinan bisa saja berbeda seperti itu. Nah, di sini juga ada jurnal ya, jadi jangan dikira nggak ada jurnal, banyak sekali jurnalnya malah. Mohon teman-teman semua melihat kepada bukunya agar lebih jelas dan juga PPT. Untuk lebih jelas lagi mungkin bisa dicek terlebih dahulu ya. Misalnya saja untuk overall under applied factory overhead seperti itu. Lalu ada juga cost of production report-nya, kita harus mengecek dulu namanya equivalent unit. Nah, ini agak-agak susah nih equivalent unit nih.
Nah, itu harus dicek terlebih dahulu ya, ada average method dan juga ada FIFO method. Sekian dulu dari saya. Kita akan berjumpa lagi di topik selanjutnya. Sampai jumpa.